Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi besaran dan satuan. Kali ini, kita akan pelajari tentang besaran. Oke. Besaran di sini itu bisa dikatakan besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Itu adalah besaran. Nah, dalam fisika besaran itu terbagi dua. Ada besaran pokok di sini dan besaran turunan. Oke. Nah, di sini dalam fisika besaran pokok itu ada 7. Sedangkan kalau besaran turunan, itu kan didapatkan dari besaran pokok ya, atau turunan dari besaran pokok itu besaran turunan. Jadi, bisa simpulkan besaran pokok di sini adalah besaran yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Oke. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan. Diturunkan itu artinya didapatkan ya, diturunkan dari besaran pokok di sini. Oke. Nah, besaran pokok ya, itu ada 7. 7 besaran pokok ya dalam fisika. Itu yang ini saya tuliskan saja, saya bikin tabel ya. Di sini nomornya. Ini besaran pokoknya. Oke. Kemudian di sini adalah satuan. Ya, satuan. Sekaligus saya tuliskan dimensi di sini. Dimensi. Oke. Yang pertama, ya ini biar jelas. Yang pertama, besaran pokok massa. Massa di sini. Oke. Nah, besaran pokok massa itu bisa disimbolkan M kecil ya. Oke. Nah, satuannya massa itu adalah kilogram. Dengan singkatan satuannya kg. Ya, tentunya ini satuannya adalah satuan standar internasional ya, SI satuannya. Nah, dimensi dari massa di sini adalah M besar. Oke. Yang kedua, besaran panjang. Nah, simbol besaran panjang ini macam-macam, ada L, ada dan sebagainya. Jadi tidak tetap ya. Kalau massa kan M kecil. Jadi di sini bisa L gitu ya, bisa apapun di sini sebenarnya. Nah, satuannya SI-nya adalah meter. Singkatan satuannya adalah M kecil. Nah, dimensinya itu L. Kemudian yang ketiga, di sini besaran pokok waktu, simbol waktu ya, simbol besarannya T kecil, satuannya sekon, simbol satuan S kecil, dimensinya T besar. Oke. Yang keempat di sini adalah suhu. Suhu
simbol besarannya itu bisa kita tuliskan T besar. Ya, satuannya di sini Kelvin. Ya, singkatan dari satuannya K besar. Dimensinya itu theta. Yang kelima adalah kuat arus. Ya. Simbol dari besaran pokoknya bisa I kecil, bisa I besar, ya. I kecil sini, kuat arus. Satuannya itu ampere. Simbol satuan A besar. Dimensinya I besar. Yang keenam adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya di sini. Simbol besaran intensitas I besar. Oke. Satuannya kandela. Singkatannya C besar, D kecil. Dimensinya di sini adalah J. Yang ketujuh, ya, 7 besaran pokok dalam fisika. Yang ketujuh adalah di sini jumlah zat. Simbol dari besaran pokoknya itu N kecil. Satuannya mol. Dia nggak ada singkatannya, jadi mol itu nggak bisa disingkat, ya, mol saja. Kalau besaran satunya N kecil, untuk dimensinya itu N besar. Nah, ini adalah 7 besaran, ya, pokok dalam fisika. Nah, kalau untuk besaran turunan itu sangat banyak karena nanti diturunkan dari besaran pokoknya ini. Gitu Sobat Adson. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita dapatkan di sini 7 besaran pokok dalam fisika. 7 besaran pokok ini semua berdimensi. Nah, sebenarnya ada 2 tambahan lagi, ya. Jadi artinya besaran, ya, besaran pokok tambahan, tapi di sini sebutannya. Karena apa tambahan? Dia tidak berdimensi. Jadi besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Jadi yang pertama itu adalah sudut datar. Sudut datar itu satuannya radian atau rad. Dan yang kedua, ya, besaran pokok tambahannya adalah sudut ruang. Satuannya di sini steradian. Oke, kita tulis sebagai sterad gini. Steradian. Nah, ini tidak berdimensi. Oke. Nah, untuk besaran turunan sekarang. Besaran turunan. Karena diturunkan dari besaran pokok, maka akan sangat banyak sekali. Saya buat contohnya saja, beberapa ya, contoh. Misalkan besaran turunan dari luas. Oke ya. Luas di sini satuannya itu adalah meter persegi. Coba kita lihat satuan meter persegi. Meternya di sini. Satuan meter itu adalah panjang. Ini kan satuan meter, itu adalah panjang. Berarti besaran turunan luas itu diturunkan dari besaran panjang. Jadi diturunkan, bisa saya tuliskan ya, diturunkan dari besaran panjang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu dimensi dari luas, ya, berarti dimensinya sebenarnya dilihat dari satuannya saja. Kalau meter di sini dimensinya kan L.
Karena di sini kuadrat, maka dimensinya jadi L dikuadratkan. Gitu dimensinya. Itu untuk luas. Contoh lain, misalkan adalah di sini kecepatan. Ya, kecepatan. Nah, kecepatan itu kalau kita rumuskan, itu adalah bisa saya tuliskan perpindahan dibagi dengan waktunya. Ya. Perpindahan ini adalah besaran vektornya ya. Satuannya juga pasti meter. Karena berpindah, misalnya berpindah sejauh 10 meter. Itu berarti perpindahan satuannya meter. Sedangkan waktunya adalah sekon. Oke ya. Perpindahan ini satuan ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini kecepatan V ya. Itu kalau dirumuskan kan berarti di sini bisa saya tuliskan bisa S bisa L gitu ya. Jadi di sini satuan dari dari kecepatan adalah meter per sekon. Artinya apa? Artinya kecepatan ini diturunkan dari besaran apa? Meter itu satuan panjang. Jadi besaran panjang dan waktu. Nah, kalau kita cari dimensinya, dilihat satuannya sebenarnya. Ini kan sama saja kalau meter tuh M, kemudian per sekon itu artinya S pangkat min 1 kan. Nah, dimensinya, karena meter itu adalah dimensinya L, sedangkan sekon dimensinya T. Nah, karena di sini sekon pangkat min 1, maka dimensinya L, gitu ya. Kemudian T pangkatnya min 1. Nah, itu adalah kecepatan. Kemudian contoh lain misalnya ya. Misalnya massa jenis. Massa jenis itu kan rho simbolnya. Itu massa per volume di sini. Ya. Jadi bisa kita tuliskan ini kan massa per volume. Gitu ya. Massa satuannya kilogram. Volume satuannya meter kubik. Berarti bisa saya tuliskan di sini diturunkan ya, massa jenis ini artinya diturunkan dari besaran massa dan panjang ya. Jadi jangan volume dan panjang. Kenapa? Karena konsepnya itu besaran pokoknya meter. Jadi besaran massa dan panjang diturunkannya. Nah, kalau kita bicara dimensinya, kilogram itu massa. Kita lihat massa kilogram. Dimensinya M. Di sini bisa saya tuliskan M. Ini meter itu, ya meter sini satunya. Dimensinya L. Tapi kan di bawah di sini ya. L. Jadi sini berarti bisa saya tuliskan L pangkat minus 3. Nah, inilah beberapa contoh besaran turunan dan sebenarnya banyak sekali besaran turunan yang akan kita bahas. Kita lanjutkan. Contoh lain itu adalah percepatan ya. Percepatan. Nah, percepatan di sini simbolnya A kan? Simbol percepatan ini. Di sini adalah perubahan kecepatan per waktunya. Oke. Nah, berarti kalau untuk percepatan di sini ya, satuannya ini simbol A-nya ya. Jadi saya tulis saja percepatan saja ya. Ya, percepatan simbolnya A. Itu satuannya adalah karena perubahan kecepatan kan meter per sekon, tapi per waktu lagi. Berarti artinya meter per sekon
kuadrat. Nah, ini satuannya. Nah, karena di sini satuannya meter dan sekon, maka bisa kita tuliskan, artinya percepatan ini diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Besaran panjang dan waktu. Nah, untuk dimensinya, karena M di sini dimensinya adalah L, ya, kan meter itu maksudnya. S-nya tuh dimensinya T, karena waktu. Pangkatnya -2. Kemudian, berikutnya contoh lainnya adalah gaya. Di sini gaya. G simbolnya F. Bisa dirumuskan M kali A. Berarti di sini, nah A sendiri itu adalah perubahan kecepatan per waktu. Betul ya? Jadi kalau kita tulis satuannya, satuan gaya, masanya adalah kilogram. A di sini adalah percepatan kan? Satuannya ms-2. Nah, satuan gaya ini kilogram meter kali sekon pangkat -2 itu sama saja Newton. Disimbolkan N besar. Jadi N besar di sini Newton itu sama saja kilogram ms-2. Nah, berarti apa di sini? Bisa kita simpulkan gaya ini diturunkan dari besaran massa, besaran panjang, dan besaran waktu. Ya, itu gaya. Untuk dimensinya, kita tuliskan saja. Satuannya kan kilogram. Kilogram dimensinya M besar. Meter, satuan panjang, dimensinya L. S, satuan dari waktu, simbolnya T. Dipangkatkan -2. Nah, ini adalah beberapa contoh besaran turunan. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi besaran dan satuan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!